Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi azza wa abada, al-ma'budil maksudi daiman sarmada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi lam yazal ilaha wahidan farda wa somada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi irtada 'abdan wastafa habiban wa sammahu Muhammadan. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hasunat fil islami af'aluh wa sadaqat fihi aqwaluh. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pagi ini atas izin Allah kita masih diberikan nikmat untuk bersama-sama taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, salat subuh kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Asyakirin, Pak Irsyad yang tadi sudah ngobrol dengan saya, beliau izin tidak hadir. Ternyata satu kampus dengan saya, beliau di Unhas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Masjid Asyakirin, yang insya Allah jamaah Masjid Asyakirin ini ahli syukur, karena kebahagiaan itu berawal dari rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Masya Allah, saya baru kali ini hadir subuh rame Pak ya. Ternyata Masya Allah. Mohon maaf Pak, kalau jangankan saya tinggal di Halim. Nah, ini katanya kata DKM tadi saya harus perkenalan dulu. Jadi saya tinggal di Halim. Katanya ada Pak Latif. Izin Pak. Saya tinggal di Raja Wali. Saya sudah berkeluarga. Anak saya 3. Yang pertama sudah kerja Pak. Jadi saya walaupun kecil sebenarnya sudah tua. Ya. Maksudnya enggak tua-tua banget. Anak saya yang pertama kerja, yang nomor 2, nomor 3 di kedokteran Unhas. Satu kampus dengan beliau. Istri saya juga memang alumni sana, kedokteran Unhas juga. Saya juga alumni Unhas S2-nya. S1 saya di Sastra Arab UIN Bandung Pak. Dulu IAIN zaman saya, bukan UIN. S2 saya di Unhas. S3 saya, karena saya sampaikan, padahal sebenarnya saya belum pernah saya ceramah, tapi karena permintaan DKM saya harus menyampaikan. S3 saya di UIN Jakarta, ngambil bahasa Arab. Terus S3 kedua, saya 2 kali S3 di Herba saya Pak. Di UIN Jakarta, yang kedua saya di Abu Dhabi Pak, yang sekarang rada kena misi Iran. Jadi sakan saya, atau saya pertama tinggalnya di Abu Dhabi University. Itu yang sekarang
deng, sebentar deng ada itu dari Iran. Ya. Saya di situ ngambil filsafat bahasa dan sastra Arab. Kebetulan baru pulang kemarin Desember 2025 dari November 2022. Jadi 3 tahun 2 bulan di mana? Abu Dhabi, ya, dekat Dubai. Jadi kalau yang suka melancong itu kan pada mampir ke Dubai. Saya 1 jam di sana, di Dubai, Abu Dhabi Dubai. Sekarang saya dinas di Mabes AU Pak, karena ini sebelum ini Pak ya, perkenalan dulu biar tak kenal maka tak sayang. Saya tanya tadi ke Pak Anto, Pak selesai jam berapa? Ya suruk aja Pak. Suruk, lama juga ya. Tapi ya memang yang sebelumnya begitu ya kita sesuaikan. Saya di Mabes AU, dulu saya lama di Kementerian Pertahanan Pak. Saya di Pusat Bahasa Kementerian Pertahanan dari pulang Libanon. Jadi saya sempat di Libanon setahun, gabung dengan kontingen Garuda 2008-2009. Dari situ saya suruh membekali prajurit yang semua akan berangkat ke Timur Tengah, termasuk personil BIN. Itu kita bekali bahasa Arab. Sebenarnya enggak jago-jago amat saya Pak bahasa Arab Pak, asli Pak. Jadi cuman di tentara itu memang jarang ada yang bisa bahasa Arab. Akhirnya ya udah yang ada aja. Kalau jago enggak Pak? Seperti mungkin bapak-bapak di sini ada yang enggak. Karena tidak ada aja. Saya itu jadi suruh. Jadi dulu ada kebijakan kontingen Garuda Pak ya. Kontingen Garuda itu biasanya penerjemah Arab itu ngambil dari Kemenlu. Tapi pada saat Pak Muldoko minta dari TNI, dicarilah gitu kan. Akhirnya ketemu saya. Sebenarnya saya nggak daftar nggak ya. Telepon, Sup, kamu dari sastra siapa Mas? Coba tes, suruh tes. Alhamdulillah ternyata masuk Pak. Jadi 2008-2009 saya di Libanon. Libanon itu mayoritas Syiah. Jadi saya tahulah bagaimana Syiah. Ada yang positif, ada Pak. Bahkan mungkin banyak. Tapi saya bukan Syiah Pak ya. Saya bukan Syiah. Jadi Bapak sekarang lihat di media kan, Iran digempur, Hizbullah ikut nyerang kan. Buat saya itu enggak aneh. Padahal Hizbullah itu kan bukan Iran. Hizbullah itu dulunya ormas kayak NU, Muhammadiyah gitu loh. Dulunya bergerak di pendidikan, sekarang sudah jadi partai. Ada hal yang positifnya apa Pak? Dia memperlakukan ulama itu luar biasa Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Jadi kalau Hasan Nasrullah yang kemarin kena bom itu meninggal, kalau Hasan Nasrullah Pak berbicara, itu Hariri Perdana Menteri Presiden lewat Pak. Antusiasnya luar biasa. Tentara, polisi semua lihat Pak televisi, kalau nggak live, kalau nggak langsung. Respeknya itu. Kayak kemarin siapa? Ayatullah Ali Humaini ya. Ininya ikatnya itu kan hitam Pak ya. Jadi di sana itu ulama itu ada 2 Pak. Ini ngobrol dulu sebentar Pak ya. Kalau judulnya tadi keren, kayaknya bocoran dari judul Lemhanas kayaknya ya dari Pak Ketua.
Ada dua Pak, yang sorban hitam sama putih. Kalau yang hitam itu Said, tapi kalau yang putih itu Syekh. Kalau yang hitam itu memang ulama, hafiz, tempat ya ulama ya, tempat bertanya masalah. Tapi dia ada terah Rasul. Tapi kalau yang putih itu orang biasa, ulama. Tidak ada terah Rasulnya. Itu. Saya pernah Pak, Jumat move kita keluar jalan cari Jumatan Pak, susahnya minta ampun. Kalau di sini kita banyak ya, enggak Pak di sana. Saya bilang gimana? Syekhnya nggak datang. Bayangkan loh Pak. Jadi Syekh sama Said itu kalau tidak ada ini kiai di sini nih, ya selektif. Enggak Pak, zuhur aja. Yang digabung sama Asy'ari. Jadi ada pengalaman saya pernah tinggal bersama-sama dengan teman-teman Syiah. Itu yang saya lihat. Jadi kalau ada nama Rasul, kan kita tahu ya Pak ya. Hadis banyak. Kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, apa aja kita? Sholawat kan? Mereka itu Pak, bukan sholawat kayak kita masing-masing kan. Allahumma sholli, serempak semua. Saya pertama itu kaget juga. Tapi memang begitu Pak. Jadi begitu mau berapa kali dalam tausiah dia menyebutkan Muhammad, langsung Allahumma sholli. Sholawatnya itu kan sama, kita juga kan dianjurkan. Tapi kita masing-masing. Kalau dia enggak, rame-rame. Itu pengalaman saya. Saya pernah di Saudi, di Riyadh 2016-2017. Jadi Riyadh itu ibu kotanya Saudi ya. Artinya beda dengan Mekah dan Madinah. Jadi kalau Bapak umroh, haji, seputar itu. Mungkin jarang ke Riyadh. Riyadh Mekah itu sama dengan Surabaya Jakarta Pak. 1000 kilometer. Jadi kalau saya start sholat asyar, nyampe sekitar jam 2, jam 3 pas Qiyamul Lail di Masjidil Haram. Jadi kalau umroh gitu, ya udah naik bis. Dan Ramadan, kalau Ramadan itu kunut itu dari hari pertama Pak. Mungkin yang pernah Ramadan di sana, mau di Masjid Haram, Masjid Nabawi, di masjid-masjid seperti ini di Riyadh itu kunut itu dari hari pertama. Kalau kita makan pertengahan ya, pertengahan baru kunut. Kalau di sana dari hari pertama dan panjang. Kalau tadi mah kunut singkat, kunutnya panjang. Gini Pak, sampai ada yang nangis-nangis kan. Mungkin terharu karena memang faham dengan doanya, panjang Pak doanya. Kalau kita mah nangis itu ya mungkin karena kelamaan, lama betul Pak. Lama betul, kunutnya itu. Itu di masjid biasa, di Riyadh. Syiah di Lebanon tahu lah. Kalau di mana? Di Saudi itu kan pahamnya beda dengan kita ya. Jadi saya tahu ya, lebih banyak mengambil Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang kemarin di mana? Di Abu Dhabi itu Imam Malik Pak. Allahu Akbar. Yang begini tuh. Ternyata ada yang begini dan juga ada yang begini Pak. Tidak semua begini. Cuman agak beda. Saya pernah ke Oman, kan Oman mah cuma 4-5 jam lah dari UI. Sama mazhabnya Imam Malik. Mazhab Imam Malik, tapi
Kalau saya lihat di Oman, selesai sholat itu zikirnya jahar. Jadi si imam itu balik kanan bareng. Walaupun imamnya itu Allahu Akbar. Itu jadi membuat saya ya lebih mudah-mudahan ya lebih wise, lebih toleran, lebih tahulah perbedaan-perbedaan. Ini mungkin perkenalan saya mengawali ceramah ini. Kita lanjutkan ke materi. Saya diberikan materi di sini muhattam amaman nas walakin kamil indallah. Hancur di depan manusia tapi mulia di hadapan Allah. Ini materi baru kemarin saya dikasih tahu sama Pak Anto. Materi ini sebenarnya terjawab dengan satu kata. Inna akramakum indallahi atqakum. Selesai, Pak. Terkadang kita mungkin izin Ibu terlalu mungkin kaitannya dengan materi ini mengagung-agungkan kecantikan, ketampanan, ilmu. Makanya saya kadang-kadang malu, Pak, Bu. Saya kalau tidak diminta saya nggak bilang. Karena saya itu belum ada apa-apanya, apalagi dengan Pak Kemal ya. Enggak. Maksud dari judul ini adalah ada orang yang memang dianggap bukan siapa-siapa di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Bahkan hina, bahkan mungkin dipenjara. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Tahu apa kan kisahnya? Bagaimana Imam Ahmad bin Hambal itu masuk penjara sama penguasa. Kan Bapak masalahnya tahu kenapa di penjara? Karena beda faham dengan rezim. Tapi mulia di hadapan Allah. Kenapa? Sampai sekarang masih termasuk imam yang besar di antara 4 mazhab. Kan sepele kan? Apa coba? Imam Ahmad bin Hambal itu masuk penjara sampai dicambuk. Karena bedanya menurut rejim penguasa saat itu, Al-Quran itu makhluk. Kata dia bukan makhluk, tapi kalamullah. Perbedaan itu menghantarkan dia di jeruji besi. Mungkin kalau kita keluar penjara residivis dan lain sebagainya. Tidak. Karena di hadapan Allah itu adalah barometernya takwa. Kan begitu. Sampai sekarang bukan berarti saya menyuruh berbeda atau apa. Enggak. Maksud saya tidak mesti orang dipandang rendah oleh manusia padahal sebenarnya mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Allah itu hanya melihat ketakwaan. Nah, kita puasa hari ini. Insyaallah Pak ya, Bu, saum ya. Puasa itu hanya media kok. Puasa itu hanya untuk supaya kita menjadi orang yang takwa kan. La'allakum tattaqun. Apa Sayyidina Ali waktu ditanya? Ma huwa taqwa? Persis ada yang ada di dalam Al-Qur'an. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra, kan gitu ya Al-Qur'an. Apa kata Imam Ali? Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil
wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Itu jawaban Sayyidina Ali. Subhanallah, ini jamaah sudah mulai banyak yang menghipnotis saya. Ya. Jadi memang saya nggak bisa melucu Pak, jadi tidak membuat Bapak jadi atau Ibu ini. Kita lanjutkan. Al-khawfu minal jalil, kata Sayyidina Ali. Takwa itu cirinya adalah orang itu takut kepada Allah. Dia bukan takut kepada siapapun. Mungkin dia tidak peduli dengan orang lain kalau sudah beda. Mau dikatakan apa terserah. Al-khawfu minal jalil. Dan itu bisa ditunjukkan. Contoh, Bapak pernah dengar Bilal? Ya, Masya Allah. Tadi muazin, wah keren Pak. Nanti di akhirat itu Bapak itu punya tempat sendiri Pak. Muazin qomat, kalau di sana itu yang qomat itu imam. Dan di Abu Dhabi, di Uni Emirat, lebih dari 100 imam itu dari Indonesia. Jadi kalau di kita mungkin kadang-kadang imam itu Habib, orang Arab. Di sana itu justru imamnya orang Indonesia, makmumnya orang Arab. Lalu iya Pak, asli. Bapak silakan cek. 100 lebih imam orang Indonesia. Dijamin hidupnya, tiap bulan dikasih duit, ya uang saku, dirham. Tempat tinggal. Cuman kalau ninggalin sholat, dia ngontek temennya, dia dikurangin tuh. Disiplin. Ya, kita lanjutkan. Al-khawfu, Bilal itu sampai Bapak mungkin pernah dengar bagaimana dia disiksa di tengah padang pasir yang panas, ngagoler, terlentang begitu, dan tanpa baju, terik matahari, di atasnya dikasih pasir juga yang panas, baru dikasih batu. Itu sebenarnya yang melatar belakangi turunnya surah Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Itu sebenarnya kaitannya dengan Abu Bakar membebaskan Bilal. Jadi Bilal, Bapak panas di sana, mungkin yang pernah umroh kan beda apa dengan panas kita. Bapak mungkin kalau panas di sini berteduh selesai. Teduh ini ada gedung gitu kan, ada pohon. Di sana itu walaupun Bapak berteduh, anginnya tetap panas. Kecuali kalau Bapak masuk ruangan AC kan, anginnya itu memang tetap panas Pak. Luar biasa itu. Saya di Riyadh itu sempat sampai 55. Panasnya. Bilal hanya dengan bilang ahad untuk mempertahankan akidah, dia tidak pernah bergeming, tetap menerima disiksa. Akhirnya kan diselamatkan oleh Abu Bakar. Turunlah ayat wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza. Al-khawfu minal jalil. Dia tidak takut. Wal amalu bitanzil. Yang kedua, Al-Quran yang jadi pedoman dalam hidupnya. Bapak, Ibu, alhamdulillah saya lihat kita kalau Ramadan mau buka aplikasi yang selama ini jarang dibuka ataupun Al-Quran. Pak, Bu, saya mungkin kalau boleh berpesan, tolong jangan sampai putus dengan Al-Quran.
Jangan punya anggapan kalau ibu dan bapak sibuk lagi males atau apalah sampai tidak membaca Al-Quran. Sebenarnya bukan itu Pak, bukan. Bukan karena ibu sibuk, bukan karena ibu males, bukan. Karena Allah sedang enggan berkomunikasi dengan bapak dan ibu. Jadi kalau kita lagi membaca Al-Quran, sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Bayangkan Pak, 1 huruf 7 kebaikan kan kita. Bapak pernah dengar nggak hadis? Di dalam kitab Khazinatul Asrar yang dikarang oleh Muhammad Hakyun Nazali, itu ada khusus keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, keutamaan membaca, tapi hadis sahih termasuk Yasin. Orang yang sering membaca Al-Quran, walaupun tidak banyak, walaupun mungkin bacaannya tidak seindah imam yang tadi, ya, karena keterbatasan kita, di dalam kitab itu disebutkan, nanti Pak, Bu, kita ini kan bakalan didatangin oleh tamu istimewa yang namanya Israel ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu zaman dulu ya, nasi daria. Israel datang akan mencabut nyawa. Nanti ada sosok yang seolah-olah menghalangi, nempel. Israel ke kirinya, dia nempel ke kirinya. Israel ke kanannya, sampai Israel nanya, man ant? Ini di hadis itu, dalam kitab. Man ant? Ente siapa? Apa dijawabnya? Kamu tuh kok, saya kesini ngalangin. Siapa? Apa dia bilang? Saya bacaannya Al-Quran fulan ini. Fulanahi. Coba. Bahkan ini pengawal ini melebihi, Bapak tahu Letkol Teddy atau Mayor Teddy dulu, sekarang sudah Letkol. Kalah Pak itu Pak. Dengan apa? Dengan ngawalnya itu, bacaan Al-Quran sampai di liang lahat, sampai kata Rasulullah, syafi'an li ashabi. Yang nemenin kita di alam kubur, menerangi kita di alam kubur itu adalah bacaan Al-Quran. Jadi ciri orang yang takwa tadi yang dibilang Sayyidina Ali itu, wal amalu bitanzi, Al-Quran itu benar-benar dijadikan pedoman, dia baca minimal. Sampai dia ngawal. Istri yang kita cintai mungkin begitu kita dikubur selesai sudah dia balik. Anak-anak mungkin paling ya rebutan apa yang kita tinggal. Nangis sesak. Tapi bacaan Al-Quran kita sampai kapanpun dia akan ngawal. Terbayang tidak kalau Bapak jarang ataupun tidak membaca Al-Quran? Kagak ada yang nemenin. Mulai sekarang Bu, mau Ramadan tidak Ramadan, usahakan. Syukur-syukur ibu dihafalin dikit-dikit. Pak, para sahabat Rasulullah itu hafiz Pak, rata-rata. Dan pertanyaannya, apakah mereka belajar menghafal Al-Quran dari kecil? Enggak. Bahkan menurut penelitian, menghafal Al-Quran itu mampu mengurangi kepikunan seseorang. Jadi kalau Bapak menghafal dikit-dikit sekarang, saya mau menghafal ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wis, keren kan kalau Yasin di luar kepala? Idza radallahu syai'an ayyakuna law kun fayakun
Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sampai ayat terakhir. Ayat ke-83. Bapak bisa bayangkan kalau Bapak sambil nyapu, ibu menyapu ataupun Bapak mungkin olahraga pagi jalan begini. Hafalkan itu. Oish. Terus sambil jalan tapi Bapak sambil merojaah. Itu toh Pak. Insya Allah kalau malaikat datang pun malaikat Israil insya Allah kita masuk kategori husnul khotim. Ini kita masuk sekarang di 10 hari terakhir kan Bu ya Pak. Aidkum minanar. Betul kan? Para mubalik menyebutkan aidkum minanar. Apa itu? Aidkum minanar itu adalah a'la darajatin najah. Kata para ulama. Aidkum minanar itu adalah a'la darajatin najah. Level yang paling tinggi kesuksesan seseorang. Jangan sampai di 10 terakhir ini Bapak kendor. Karena justru yang top level a'la darajah an-najah itu adalah di aidkum minan nar. Sayang. Kalau di tempat-tempat lain justru yang penuh itu kan mall mulai 10 ini. Atau kalau di Halim di kompleks saya sudah berkurang, sudah mulai mau pada pulang tuh, mudik. Ada juga yang bikin kue untuk lebaran. Sayang ibu bapak di aidkum minan nar. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini masuk kategori aidkum minan nar. Amin. Amin, Pak. Ya. Ini dan ya mudah-mudahan ya kita semua kayak semacam begini nih. Malaikat itu kan menyaksikan. Malaikat menyaksikan kita nih. Dan Bapak pernah dengar berapa kali malaikat maut datang dalam sehari? 70 kali, Pak. Sehari. Nemuin kita. Mudah-mudahan aja tidak lagi tidur. Kalau lagi begini kan, insya Allah lah. Husnul. Lanjutkan. Tadi disampaikan juga, selain wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil. Terkadang orang itu kurang begitu menerima apa yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya tadi di awal menyampaikan mudah-mudahan jamaah Masjid Asy-Syakirin ini ahli syukur. Karena apa? Qanaah itu menerima apa yang diberikan Allah walaupun tidak sesuai dan itu tetap dia memberi. Nanti itu ada tempat khusus orang-orang yang qanaah. Orang-orang yang ahli syukur yang menerima apa adanya walaupun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena apa? Dia meyakini dalam Al-Qur'an itu wa ma indallah khairul lakum. Itu Al-Qur'an loh, Pak. Al-Qur'an itu bukan hadis. Kalau hadis itu ada hasan, ada doi, pada sahih kan? Al-Qur'an itu qat'i. Benar adanya, tanpa apa. Wa ma indallah khairul lakum. Apa yang diberikan Allah saat ini itu yang terbaik. Kita bantu orang. Kita aja masih ini. Pernah Bapak dengar tukang sepatu di Damaskus? Ini eranya di Abbasiyah itu. Jadi ulama besar namanya Abdullah ibn Mubarak. Ulama besar. Dia mau melaksanakan haji, dia mimpi. Di mimpinya itu bilang, haji tahun ini nggak ada yang makbul kecuali tukang sepatu di Damaskus. Penasaran dia, selesai itu dia cari, ada nggak yang namanya si fulan? Katanya tukang sepatu ada. Tuh di sana. Ini ceritanya. Kaitannya dengan yang tadi.
Begitu ditemuin, saya mimpi. Kalau ulama kan ya memang beda dengan kita ya. Syria itu negara gede Pak sebenarnya, besar. Yang di Damaskus ditemuin, saya mimpi katanya yang diterima haji tahun ini tuh ente. Emang tadinya mau berangkat haji? Iya kata dia. Saya itu mau berangkat haji. Saya ngumpulin hasil ngesol sambil hasil dari benerin sepatu ini. Terus pas saya mau berangkat, saya lihat tetangga saya kelaparan. Tetangga saya tidak punya untuk makan sehari-hari. Jadi uang yang saya kumpulin untuk haji itu saya berikan ke dia. Saya nggak tega, saya berangkat haji tapi tetangga saya ini sambil nangis, dan ya Allah langsung dipeluk sama Allah. Dicatat. Bapak Ibu kalau sudah punya niat haji sudah dicatat Bu. Niatkan aja lah yang belum. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini sebelum ajal menjemput bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Walaupun haji bermasalah, ya sampai mantan Menteri Agamanya ya terlepas dari itu semua kita tetap semangat, ya semangat untuk menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena rukun Islam sampai sekarang belum direvisi. Ya, rukun Islam itu tetap yang kelima itu haji. Ya, dan mudah-mudahan kita semua yang belum, yang sudah saya yakin nggak nolak. Bapak dan Ibu yang sudah haji, kalau ditanya, Ibu masih mau haji? Mau. Subhanallah. Saya 2002 kalau tidak salah dari Makassar berangkat. Subhanallah, alhamdulillah. Lanjutkan. Jadi pentingnya kita mensyukuri dan menerima apa yang diberikan Allah kepada kita dan kita tidak pernah kendor untuk membantu. 10 hari terakhir kata Rasulullah di antara nih yang dianjurkan selain itikaf, selain apa? Qiyamul lail, selain membaca Al-Qur'an, sedekah. Betul tidak, Pak? Pak, Bu, orang yang sedekah dengan ikhlas itu nanti itu sudah standby di depan pintu surga dan melewati Siratal Mustaqim kalbarkil hatif, secepat kilat. Jadi tidak pelan-pelan, dan dia langsung standby. Karena ada 4 ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada 4 golongan. Ada 4 golongan yang dia sudah stay siap untuk masuk surga. Salah satunya adalah itu. Bahkan Bapak Ibu pernah dengar mungkin ayat Al-Quran, imam di sini kan bagus-bagus. Saya yakin salah satu bacaannya ada surah yang pertanyaan, kalau kamu dikasih hidup lagi sesaat, apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang, oh saya nggak milih sholat. Di situ tuh nggak milih sholat, Pak. Di ayat itu, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya mau sedekah. Kan berarti amazing kan? Sedekah itu berarti luar biasa, Pak. Dan Bapak itu sedekah itu nggak perlu gede-gede, Pak. Sedekah mah rek 1.000, rek 2.000, terserah, yang penting mah ikhlas. Nggak ada duit atau mungkin ya senyum, Ibu. Jangan kecut terus, cukup kecut mah asem kehidupan saja. Senyum ketemu orang dengan muka yang berseri-seri itu sedekah. Kata Rasulullah, tabassumuka sedekah. Jadi yang nggak punya duit ya banyak-banyak aja tersenyumlah kalau ketemu dengan orang. Biar dikategorikan sedekah.
Orang yang ditanya itu Al-Quran. Fasaddaqa wa ankum minas salihin. Kan begitu. Saya ingin bersedekah kalau diberi hidup lagi. Bukan haji, bukan saya mau sholat terus, saya mau ngaji aja di masjid. Sedekah, Bu. Dan sedekah itu tadi saya bilang. Al-qana'atu bil qalil. Wal yang terakhir. Mudah-mudahan ya. Saya lihat sudah mulai bosan ya. Ya mudah-mudahan enggak bosan lah. Yang terakhir wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang takwa, dia itu tidak kayak tadi. Enggak terserahlah mau menganggap saya hina, rendah dan lain sebagainya, silakan. Padahal merendahkan orang itu enggak boleh, Pak ya. Merendahkan orang dengan statusnya, dengan tampilannya, dengan hartanya, dengan keilmuannya, mentang-mentang profesor, doktor atau apa terus merendahkan orangnya, nggak boleh. Nggak boleh kan merendahkan orang itu. Dan salah satu ciri orang yang sombong itu kan, kata Rasulullah, batrul haqqi wa ghamtun nas. Merendahkan orang dan menutup-nutupi kebenaran. Nah, al-isti'dadu li yaumir rahil. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang takwa, ciri yang terakhir kata Sayyidina Ali. Ya, karena kan tadi saya bilang tadi itu di depan, inna akramakum indallahi. Mungkin pernah imam di sini dia membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ayat bagaimana kita diingatkan bahwa apa yang kita perbuat sekarang ini akan berdampak kepada kehidupan kita setelah meninggal. Kan gitu ya. Ini ayat ini. Imam di sini saya yakin para hafiz ini pernah membaca karena ayat itu populer. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat satu-satunya yang mengandung perintah takwa 2 kali itu ayat itu. Ayat itu. Ayat ini menceritakan, ingat apa yang kita perbuat sekarang ini akan berdampak kepada kehidupan setelah. Dan radarnya Allah itu tidak pernah ada blank spot. Oh, tidak terpantau, enggak ada. Makanya ditegaskan di dalam ayat lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun ibu berbuat baik, tenang Bu, akan dicatat. Sekecil apapun kita berbuat dosa, tetap ya ayat catatan. Ya, makanya subhanallah. Ya, saya sangat bangga dan bersyukur jadi orang Indonesia. Karena Indonesia mah kreatif. Ya. Kreatif, Pak. Mana ada coba orang kayak di sana gitu. Sebelum berangkat haji itu kalau di sini namanya ratiban ya. Alhamdulillah. Ini suara ini yang saya tunggu-tunggu, Pak. Karena kata Pak Anto itu, pokoknya Pak kalau sudah ada suara itu suruh ais, tutup dengan doa katanya. Ya, sedikit lagi saya sampaikan. Jadi Bu, nggak ada Pak. Ya mohon maaf saya di Libanon. Libanon kan orang-orang juga berangkat haji. Nggak ada. Kalau di Makassar itu manasikan. Kalau di sini ratiban ya. Nggak ada. Dan saya perhatikan. Ini kan bagus Pak. Bagus. Orang sebelum ke tempat suci, ke kota suci, dia pingin mensucikan diri dengan apa? Ngundang orang, mohon doa restu, mohon maaf kalau selama ini
saya ada salah-salah kata. Ya kan? Dia niat itu memang luar biasa. Dan wah, pokoknya insya Allah mungkin kalau ada waktu kita cerita lagi bagaimana Indonesia itu, Bu, benar saya membandingkan negara-negara yang pernah saya ini luar biasa, Bu. Bersyukur, Bu, asli. Terakhirlah saya sampaikan, Ibu tahu toleransi tidak membeda-bedakan orang. Di sana itu walaupun digembar-gemborkan tasamuh, ta'ayyush, artinya toleransi, kesamaan. Saya katakan enggak. Jadi kalau ada siapapun, kalau ada yang ngomong gini, pasti dia bilang muwatin, mukimin. Muwatin itu adalah sebutan untuk orang-orang asli. Kalau diawali ceramah atau ini, kalau mukimin itu adalah kayak kita, Pak. Orang luar datang ke situ, tinggal di situ. Kalau kita mah kan nggak ada. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak ada bapak-bapak yang asli pribumi orang Indonesia dan bapak-bapak yang memang para pendatang naturalisasi karena sepak bola contohnya. Enggak disebutkan begitu, Pak. Di kita kan enggak ya. Pasti bapak-bapak nih. Di sana disebutkan, Pak, mukimin, muwatin, selalu. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan mudah-mudahan ya Allah kita semua dimudahkan dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam menghadapi musibah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka dinana wa ahlana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna fi kamanika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anil wa ti'ainin wa dibagin min syarri syai'inaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma haqqin bi taubah wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah bilutfika ya latif ya latif ya latif ya khabir ya khabir ya khabir innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.